Hidup itu kan aksesoris semua. Kita naik mobil mewah dikira lebih hebat daripada jalan kaki. Kalau kita masih begitu, itu berarti hati kita belum bersih. Rumah magrong-magrong mentereng sehingga kita menghabiskan miliaran untuk membangun rumah. Kemudian kita ingin menunjukkan, nih loh saya sudah sukses. Itu berarti hati kita masih kotor. Karena kesuksesan itu kita ukur dengan materi. Pelajaran yang luar biasa. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat tadi, tapi nikmat itu kita masukkan di dalam hati kita, ya kotor hati kita. Makanya Allah mengatakan, siapa yang mengotori dan siapa yang membersihkan, ya kita sendiri sebenarnya. Sungguh beruntung, sungguh menang orang yang zakah membersihkan hatinya. Termasuk membersihkan hatinya dari dunia tadi. Dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Kita mengotori hati dan membersihkan hati itu bukan hanya soal dosa, tidak. Tetapi juga soal dunia. Kita akan membahas tentang zuhudnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Zuhud itu disebutkan di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kata zahadaan itu bisa diartikan secara harfiah artinya adalah menolak. Menolak itu makna zuhud sebenarnya secara bahasa. Tetapi nanti istilah zuhud itu sebenarnya kemudian tidak berarti bahwa orang itu kemudian sama sekali tidak mau atau menolak terhadap dunia. Tidak, ya, tetapi ada penjelasan yang nanti dijelaskan oleh para ulama terkait dengan makna zuhud yang sebenarnya. Artinya orang yang zuhud itu pada dasarnya bukan berarti dia anti atau tidak mau mendapatkan kenikmatan. Karena nikmat hidup itu, kata Ibnul Qayyim, itu tidak akan bisa lepas dari 3 hal. Jadi kita itu akan selalu di dalam hidup itu mengalami 3 hal. Atau mendapatkan 3 hal setiap hari. Pertama, kita kadang-kadang diberi nikmat oleh Allah. Dan nikmat itu tidak abadi. Karena itu enggak ada yang bisa menolak nikmat. Semua diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua, kadang-kadang kita itu mendapatkan bala. Setiap hari kita dapat bala, dapat musibah. Karena itu tidak ada orang yang bisa menolak musibah. Dan musibah itu apa? Musibah itu adalah apa saja yang tidak mengenakkan kita, itu namanya musibah. Jadi semua yang tidak mengenakkan kita itu namanya musibah. Jadi jangan menganggap musibah itu yang besar, kecil-kecil itu bisa disebut musibah. Apa saja yang tidak mengenakkan kita itu musibah. Nah yang ketiga kata Ibnul Qayyim, kita itu bukan orang yang maksum. Karena itu bisa dikatakan tidak ada manusia yang dalam sehari itu dia tidak melakukan maksiat atau dosa. Karena itu kemudian ada istilah zallah. Zallah itu terpleset. Namanya manusia itu pasti dia akan terpleset melakukan dosa. 3 itu selalu ada dalam hidup kita setiap hari. Nikmat, musibah, kemudian terpleset melakukan maksiat. Itu setiap hari. Ya, bisa dikatakan begitu. Hampir setiap hari. Nah karena itu kemudian bagaimana respon kita atau sikap kita ketika menemukan salah satu dari ketiganya itu. Nah itulah yang kemudian nanti menentukan kelas kita, posisi kita di mana. Makanya kemudian beliau mengatakan alamatus sa'adah salasa. Ciri orang bahagia itu ada 3. Jadi kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur pada Allah. Kalau dia mendapatkan bala, musibah, dia bersabar. Kalau dia sedang terpleset, maka dia segera bertaubat. Itu cirinya orang bahagia. Karena hidup itu selalu ada 3 rangkaian tadi. Ya nikmat, ya musibah, ya
terpleset gitu. Itu hidup kita. Ya, tidak ada manusia yang steril dari tiga itu. Nah, karena itu kita tidak bisa menolak. Kita itu tidak bisa menolak nikmat, tidak bisa. Makanya di dalam Al-Qur'an ya Allah menyatakan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jadi karena kita itu dapat nikmat, maka Allah tidak menanyakan nikmat itu dalam arti sebagai satu pemberian. Yang ditanyakan oleh Allah itu adalah bagaimana kita itu memanfaatkan nikmat itu. Itu yang ditanyakan oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya ketika itu pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan kepadamu itu kamu pakai apa? Gitu. Dan itulah nanti konteksnya dengan syukur. Makanya Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Uddatus Shabirin wa Dakhiratus Syakirin itu beliau memasukkan syarat syukur yang ketiga itu adalah isti'anah biha lit-ta'ah, yaitu menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan. Dan ini nanti diulas panjang lebar oleh muridnya Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya, terkait dengan wadhifah, ya, tugas-tugas atau amalan-amalan setelah Ramadan. Nah, yang pernah kita singgung, jadi bagaimana cirinya orang itu mensyukuri nikmat. Ya, itu salah satunya adalah dengan istiqomah melakukan ketaatan. Nah, itu cirinya orang yang mensyukuri nikmat. Ya, seperti kita pernah sampaikan, jadi kalau kita dapat nikmat, kita nggak bisa menolak. Tapi kemudian bagaimana kita menggunakan nikmat itu untuk taat. Nah, itu yang nanti akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu dikasih nikmat, kamu pakai maksiat? Nah, itu yang ditanya oleh Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pembahasan zuhud tadi. Jadi dunia itu ibaratnya tadi datang dan pergi kepada kita. Maka ketika kita didatangi nikmat, sikap kita itu seperti apa? Ketika kita dapat musibah, sikap kita seperti apa? Ya. Nah, itu sesuatu yang datang dan pergi. Ya, karena itu kemudian ketika kita bicara tentang zuhud, maka makna dari zuhud itu kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, beliau menyatakan laisa zuhadu ya man haramal halal. Orang yang zuhud itu bukanlah orang yang mengharamkan yang halal, tidak. Ya. Jadi orang yang zuhud itu bukan orang yang mengharamkan yang halal. Karena kalau Allah sudah memberi ya silakan dinikmati. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk menikmati. Tapi menikmatinya untuk melakukan ketaatan. Itu. Makanya tadi disebutkan laisa zuhadu man haramal halal. Zuhud itu bukan orang yang mengharamkan yang halal. Wa innamaz zuhadu, tetapi orang yang zuhud itu siapa? Orang yang dia mempercayai, meyakini apa yang ada di dalam genggaman Allah itu lebih ketimbang apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Itu orang yang itu. Nah, itu kata Nabi. Jadi orang yang lebih meyakini apa yang ada di dalam genggaman Allah ketimbang apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Itu orang yang itu. Ya. Jadi karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ma'indakum yanfat. Apa yang ada di tangan kamu itu yanfat, itu pasti akan habis. Wa ma indallahil baq, sementara yang di tangan Allah itu abadi, nggak akan pernah habis. Nah, jadi yang membuat kita stres karena kita lebih percaya dengan apa yang di dompet kita, apa yang di tangan kita, apa yang di rekening kita. Ya, kita lebih percaya dengan saving kita ketimbang kita percaya dengan apa yang ada di tangan Allah. Itu yang membuat kita stres. Ya. Nah, karena itu Rasulullah mengajarkan zuhud itu bukan orang yang dia tidak mau dunia, tidak. Dia boleh menerima dunia, tetapi dia tidak menjadikan hatinya itu lebih percaya dengan dunia tadi ketimbang Allah. Gitu. Nah, makanya nanti filosofi itu yang kita akan temukan pada Rasulullah SAW dan para sahabat.
ya pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ini penting pertama kali untuk kita sampaikan ya. Kemudian yang kedua, Al-Alamah Asy-Syaikh Dr. Muhammad Rasul Al-Aji di dalam kitabnya Syakhsiyatur Rasul Dirasah Tahliliyah itu beliau menceritakan, dan ini juga menarik penjelasan tentang zuhud. Nah, nanti kita akan lihat pada diri Rasulullah SAW. Jadi orang zuhud itu bukan orang yang tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan harta. Tidak. Orang yang tidak punya kemampuan mengumpulkan harta terus dia bilang saya zuhud, itu sebenarnya dia terpaksa. Ya, terpaksa. Tapi orang zuhud itu adalah orang yang punya kemampuan mengumpulkan harta. Orang yang punya akses terhadap harta, terhadap dunia, tetapi dia tidak mau berpaling dari akhirat, tetapi dia tidak mau disibukkan pikiran dan hatinya itu dengan dunia tadi. Itu pilihan dia. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang bisa memilih. Dia diberi pilihan mau kaya tapi dia tidak mau. Dia diberi pilihan katakanlah mendapatkan nikmat tapi dia tidak menggunakannya pilihan tadi. Nah itu nanti dijelaskan ya oleh Profesor ya, Dr. Muhammad Rasul Al-Aji dalam kitabnya Syakhsiyatur Rasul Dirasah Tahliliyah. Kepribadian Rasulullah yaitu membahas tentang detail tentang kepribadian Rasulullah SAW. Ya, nah dari situ kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, dan di dalam riwayat ini nanti Rasulullah SAW betul-betul seperti yang tadi kita gambarkan. Ya, ketika beliau baginda SAW itu mendapatkan tawaran-tawaran ya, dan bagaimana kemudian sikap beliau, sikap baginda SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhudun Nabi SAW ashabihi, zuhudnya Nabi SAW dan para sahabatnya anid dunia, dari dunia, wal khuruj minha, dan khuruj minha keluar dari dunia tadi, biduni talabbusin biha, tanpa talabus itu maksudnya menjadikan dunia itu menjadi pakaiannya, menjadikan dunia itu menjadi hiasannya. Nah ini. Jadi itu Rasulullah dan para sahabat. Dan faktanya kan orang meninggal itu apa sih yang dibawa? Ya, orang yang meninggal itu kan cuma kain kafan. Ya kan dia nggak bawa apa-apa. Kain kafan semua. Nah nanti mungkin ada pertanyaan, doa Nabi katanya zuhud ke istrinya 9. Yang tidak zuhud saja nggak berani nikah lebih dari 1. Nah, ini pertanyaan menarik, tapi nanti aja kita bahas ya, belakangan aja. Nah, zuhudun Nabi SAW, zuhudnya Nabi SAW. Hadis Umar radhiallahu anhu fi ta'siril haswiri fi jambihi. Hadis Umar radhiallahu anhu mengenai ta'thir. Ta'thir itu ya, ta'sir itu membekas. Jadi al-hasir, hasir itu adalah alas tidur. Jadi alas tidur Nabi itu membekas fi jambihi, pada lambungnya Nabi. Jadi Nabi itu kan kalau tidur lambungnya kan di sebelah kanan. Ya. Jadi Nabi itu kalau tidur lambungnya di sebelah kanan. Nah itu, miring sebelah kanan. Itu Rasulullah. Jadi semua dari kehidupan Nabi itu bukan hanya sunnah dalam pengertian kalau kita kerjakan itu merupakan kebaikan, tapi di situ ada rahasia-rahasia yang kemudian Allah tunjukkan pada kita nanti. Yang menarik ya, ada profesor dari luar, bukan orang Islam, meneliti tidur miring sebelah kanan. Ketika orang itu tidur miring sebelah kanan, ini kita bicara medis. Kita bicara medis. Jadi jantung itu di sebelah kiri. Ya, jantung itu sebelah kiri. Jadi kalau kita tidur miringnya, lambungnya itu sebagian kiri, maka ini saluran pernafasan, kemudian aliran darah dan sebagainya itu, ketika itu ketekan, ya maka itu akan menghambat, ya suplai oksigen macam-macam, ya yang dipompa oleh jantung kita. Tapi sebaliknya ketika kita miring sebelah kanan, karena jantung di sebelah kiri, maka itu akan membantu justru. Bahkan kemudian otak kita, itu ada penelitiannya, lebih dari 20 sekian persen, itu akan mendapatkan suplai oksigen. Karena suplai oksigen ketika kita tidur tadi itu termasuk juga proses recovery. Ya, termasuk proses regenerasi sel dan sebagainya terjadi pada saat kita tidur.
itu akan membantu kerja otak kita. Maka ketika kita tidurnya benar, bangun tidur itu fresh. Bangun tidur itu fresh. Bahkan sebagian ulama itu mengajarkan kalau kita ingin menghafal, caranya sebelum tidur, hafalkan dulu, maka nanti kemudian ketika kita sudah tidur, itu mengendap. Lalu setelah tidur, maka hafalan itu akan menguat. Itu ada rumusnya begitu. Ya. Nah ini subhanallah. Dan kalau kita kembali kepada cara bagaimana Rasulullah SAW tadi tidur, itu luar biasa. Ya luar biasa. Ini dari sisi kesehatan. Ya, tidurnya miring, lambung kanan itu di bawah. Nah itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya ini. Nah tetapi Rasulullah SAW itu tidurnya nggak pakai kasur. Rasulullah tidur tidak pakai alas empuk. Rasulullah tidur itu di atas hasir. Hasir itu apa? Hasir itu tumpukan jerami. Jerami yang dianyam itu hasir. Itu. Kalau bahasa dulu ya kita itu kalau di kampung dulu tikar. Dulu kan kita itu ada tikar jerami kan. Nah itu yang dianyam itu. Nah itu kalau dipakai tidur itu pasti bekas. Ya pasti membekas ini. Nah, apalagi kalau tikarnya kasar. Gitu. Al-Fakir dulu waktu kuliah ya, karena memang kondisi sedang susah gitu. Itu kontrak rumah ya, murah ketika itu. Nah, tempat tidurnya itu bukan kasur. Kalau zaman dulu kan kasurnya itu pakai kapas yang kapuk itu ya, kapuk. Nah, itu kan kalau semakin lama, apalagi kalau kena keringat, kena macam-macam kan bisa kempes, terus kemudian keras. Ya, keras itu. Ada yang lebih parah lagi, kadang-kadang bukan itu. Jadi dalamnya itu isinya karung. Karung itu terbuat dari kulitnya rosella itu. Ya, nah itu lebih keras lagi. Ya. Kalau kita tidur pakai alas seperti itu, kira-kira gimana rasanya badan itu? Ya mungkin dulu kalau masih muda, masih mahasiswa nggak apa-apa, tapi kalau sekarang sudah tua ya terasa sekali. Ya kan? Nah ini. Nah itu Rasulullah. Dan ingat, Rasulullah tidur dengan alas seperti itu bukan di usia muda. Karena riwayat ini itu adalah riwayat yang terjadi ketika Nabi di Madinah. Berarti Rasulullah usianya sudah di atas 50 tahun. Jadi Rasulullah itu usianya sudah di atas 50 tahun. Dan kita tahu secara medis maupun ya kalau kita bicara dalam konteks anatomi tubuh, 50 tahun itu sudah mulai mengalami penurunan. Ya kan, kekuatan massa otot kita sudah menurun. Ya, sudah menurun. Tapi Masya Allah, pertanyaannya kemudian, kenapa Rasulullah justru di usia 50 tahun itu malah mulai perang? Ya kan? Nah itu nanti kaitannya dengan teori yang sekarang berkembang. Makanya orang-orang di atas 50 tahun disarankan untuk olahraga beban. Olahraga melatih otot. Rasulullah nggak perlu ke gym, karena waktu itu nggak ada gym. Jadi Rasulullah itu gimana latihan bebannya? Ya kalau kita lihat pedangnya Nabi aja kayak gitu gedenya gitu. Terus latihan itu sudah sama seperti latihan beban. Ya? Jadi makanya sehat gitu. Jadi kadang-kadang kita bayangkan iya ya Rasulullah itu umur 50 tahun mulai perang gitu. Padahal umur 50 tahun itu secara kalau kita bicara dalam konteks tadi tubuh itu udah mulai menurun gitu. Tapi justru di situ kita melihat, Masya Allah, Rasulullah dan para sahabat itu. Dan bayangkan ini nggak main-main. Ya. Selama 10 tahun Rasulullah di Madinah, itu perang besar dan kecil yang dipimpin Nabi saja itu 27 kali. Yang kecil-kecil itu kalau dihitung, itu kurang lebih 70-an kali. Berarti total kurang lebih 100 kali dalam 10 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu kurang lebih 10 kali. Istirahatnya hanya 2 bulan. Kalau anggaplah 1 bulan itu perang. Berarti kan 10 bulan. Kalau 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kan istirahatnya cuma 2 bulan. Subhanallah.
ini gambaran tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Jadi mereka itu ya ibaratnya tadi ya olahraganya itu udah langsung gitu. Bukan apa namanya nge-gym sendiri lalu kemudian nanti apa enggak. Jadi ya perang ya perjalanan ya naik kuda ya memanah macam-macam itu sudah bagian dari keseharian mereka. Gitu. Nah ini sedikit ya insight ya untuk memberikan gambaran pada kita bagaimana Rasulullah SAW tadi. Akhraja Ibnu Majah bi isnadin sahihin. Ibnu Majah telah mengeluarkan riwayat dengan isnad yang sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Haddatsani kami telah diberitahu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala berkata beliau dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa ala hasirin. Ketika itu Nabi sedang berada di atas hasir tadi, tikar, anyaman tadi yang terbuat dari jerami tadi. Qala kemudian berkata Umar, fajalastu, aku kemudian duduk, fa idza alaihi izaruhu, dan kemudian di situ ada izarnya. Izar itu adalah sarungnya Nabi. Bisa kain, bisa sarung yang dipakai ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaysa alaihi. Jadi di situ tidak ada lagi ghairuhu yang lain. Wa idal hasiru, dan ternyata tikar anyaman tadi itu qad athara fi jambihi. Betul-betul membekas. Membekas di mana? Membekas di lambungnya Rasulullah. Masya Allah. Jadi kelihatan itu. Membekas di lambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ana biqabdatin min syairin nahwi sa', dan aku ketika itu mengambil qabdah. Qabdah itu satu genggam. Min syair, dari gandum. Nahwi sa', ya. Kira-kira satu sa'. Wa qaradin, ya, min nahyatil ghurfati. Qarad di sini dijelaskan itu adalah warakut salam yutbaghu bihi. Jadi apa namanya kayak dedaunan gitu ya. Fi nahyatin fil ghurfati, di salah satu sudut kamarnya Nabi. Wa idza ihabun muallakun, di salah satu sudut kamar Nabi itu ada ihabun. Ihabun itu kulit yang belum disamak, itu ihab ya. Muallakun yang tergantung. Kemudian jadi rumahnya Nabi itu kotak, Pak. Rumahnya Nabi itu cuma kotak saja. Jadi kalau kita melihat ya di musim Rasulullah, itu rumahnya Nabi cuma kotak saja. Ya ruang tamunya di situ, ya ruang makannya di situ, tempat tidurnya di situ, ya. Jadi kalau ada tamu paling nanti ada tabirnya gitu saja. Makanya kemudian ada ayat Al-Qur'an ya yang mengatakan gitu. Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu bertanya atau meminta sesuatu kepada ummul mukminin, mintalah dari balik tabir. Karena apa namanya di rumahnya Nabi itu ya memang dikasih begitu sebab untuk menjaga tadi kalau ada apa namanya keluarga Nabi di dalam rumah ya supaya tidak malu, karena nggak ada yang lain, nggak ada kamar aja, cuma ada tabir saja. Maka kalau tanya apa-apa atau minta apa-apa disuruh di balik tabir. Ya, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijabin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Nah, kemudian kata Umar, "Fabtadarat ainaya", mataku kemudian berkaca-kaca. Meleleh matanya Umar. Ya. Meleleh matanya Umar. Melihat apa? Melihat pemandangan rumah Rasulullah. Melihat pemandangan kamarnya Rasulullah. Nangis Umar. Faqala, maka kemudian Rasulullah bertanya, "Ma yubkika ya Ibnu Khattab?" Hai Ibn al-Khattab, apa yang membuat kamu menangis? Fakultu, kemudian aku kata Umar menjawab, ya Nabi Allah. Ya. Wahai Nabinya Allah, wa malila abki. Bagaimana mungkin aku tidak menangis ya Rasulullah? Ini kata Umar bin Khattab. Wahadal hasiru, tikar anyaman ini, qad athara fi jambika, betul-betul sudah membekas ya ke lambungmu ya Rasulullah. Wa hadhi khizanatuka, dan ini adalah simpananmu, lemarimu atau tempatmu untuk, maksudnya Rasulullah itu enggak punya apa-apa.
Rasulullah nggak punya kulkas, Rasulullah nggak punya lemari. Ya. Ini khizanahmu ya Rasulullah. Ara fiha illa ma'ara. Aku tidak melihat apa-apa kecuali yang aku lihat hari ini ya Rasulullah. Ya. Kemudian setelah itu Umar membandingkan. Wadaka Kisra, sementara Kisra wa Kaisaru, sementara Kisra, kita tahu Kisra, ya. Kisra ini adalah penguasa Persia, wa Kaisar, dan Kaisar ini adalah penguasa Romawi ketika itu. Fit thimari wal anhari, mereka menikmati buah-buahan yang begitu banyak. Mereka mempunyai anhar, anhar itu sungai-sungai, itu untuk menggambarkan kemewahan. Ada buah, ada sungai yang mengalir di bawah istana mereka. Ya Masya Allah. Ya kan? Untuk healing lah kata ya orang sekarang ya kan. Untuk healing. Gitu. Wa anta nabiullah. Kata Umar bin Khattab. Sementara engkau adalah nabinya Allah. Wa safwatuhu. Safwah itu adalah manusia pilihannya Allah. Engkau adalah nabinya Allah dan manusia pilihannya Allah. Wahadi khizanatuka. Sementara khizanahmu cuma kayak begini ya Rasulullah. Ya, apa yang ada di rumahmu kayak begini ya Rasulullah. Qala. Nah ini Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Jawaban Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya, jawaban Rasulullah SAW yang luar biasa. Apa kata Nabi? Nah ini pelajaran yang ditanamkan Rasulullah kepada sahabat. Ya Ibn Al-Khattab, hai anaknya Al-Khattab, hai putranya Al-Khattab, amma tarda, kata Rasulullah. Antakuna lana al-akhiratu, apakah kamu tidak ridha jika Allah memberikan akhirat untukku, untuk kami, untuk kita, walau dunia, sementara mereka mendapatkan dunia. Ya. Nah kalimat ini Masya Allah ya, coba kita hujamkan betul-betul di dalam hati kita. Dunia itu disebut dunia Bapak Ibu sekalian, itu karena hina. Karena hina. Dunia itu disebut dunia karena hina. Ya. Maka kata Rasulullah, jadi kenapa Allah menyebut dunia itu dengan dunia? Karena hina. Di dunia itu kemaksiatan terjadi. Ya, jadi dunia itu kemaksiatan terjadi. Karena dosanya Adam kemudian diturunkan ke dunia. Jadi karena itu di dalam Al-Quran surat Fatir Allah itu menjelaskan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Hai manusia, sesungguhnya janjinya Allah itu hak. Termasuk akhirat. Karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan pada Nabi, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu Muhammad. Minal ula ketimbang dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka. Dan kamu akan diberikan oleh Tuhanmu nanti di akhirat itu fatarda. Dan kamu akan ridha Muhammad. Masya Allah. Nah kita itu kadang-kadang tidak sabar. Padahal di dunia itu cuma sebentar. Sesusah-susahnya kita, katakanlah begitu, paling umur kita, berapa sih umurnya orang sekarang yang paling panjang? Kemarin ada orang yang diberi umur 123 tahun. Ya. Kita itu kalau terlalu lama hidup itu juga nggak enak, ya, pengen yang mati. Kelamaan hidup itu juga nggak enak. Kenapa? Nggak enak. Lah badannya itu sudah nggak mendukung gitu. Udah sakit, bagian ini sakit, udah nggak enak. Makanya Allah itu ini renungan hidup. Jadi Allah itu melahirkan kita, menciptakan kita di dunia itu kan dari min nutfatin, dari nutfah, kemudian menjadi mudghah, lalu kemudian menjadi janin. Setelah itu Allah tiupkan ruh. Setelah itu kemudian kita lahir di dunia. Akalnya belum sempurna, badannya masih lemah. Makanya coba lihat, minumnya susu, makannya masih lembek-lembek. Setelah itu giginya tumbuh.
pencernaannya juga begitu. Sampai kemudian akhirnya makannya keras. Pada saat yang sama kemudian tumbuh, sampai kemudian mentok nanti di usia 20-an, 30. Di usia 30 itu sudah mulai mengalami penurunan. Di usia 30. Ya. Kemudian 40, 50 udah turun, 60 turun sampai seperti anak kecil lagi. Ya kan? Hidup kan begitu. Ini perjalanan hidup kita. Ini perjalanan hidup. Dan itu pendek. Jadi kalau kita mau bicara nikmat, puncak kita bisa menikmati kenikmatan itu paling umur 40. Itu pun kalau masih sehat. Sekarang banyak anak umur 20, 30, 40 udah banyak yang sakit. Ya, karena gaya hidup atau pola hidup yang tidak sehat. Ya, apalagi 40, 50, 60 udah. Ini penyakit-penyakit yang dulu nggak pernah muncul. Ya, nah ini. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya pendek. Bayangkan hidup yang pendek seperti ini. Terus kemudian Allah sebenarnya dengan hidup tadi itu sudah menyiapkan kepada kita. Tinggal kita aja kadang-kadang nggak sadar, nggak merasa. Pengennya di dunia terus. Padahal di dunia itu cuma sementara. Makanya kata Nabi tadi, ya Ibn al-Khattab, amma tardu an takuna lanal akhirah walamud dunya. Apakah kamu tidak ridha kita itu mendapatkan bagian akhirat sedangkan mereka mendapatkan bagian dunia? Ya kan? Nah, akhirat itu abadi. Akhirat itu abadi. Dunia ini sementara. Nikmat di dunia senikmat-nikmatnya, itu kata Nabi SAW, nikmat di dunia senikmat-nikmatnya itu tidak ada bandingannya dibanding dengan apa? Surga yang nanti kita akan dapatkan di akhirat. Makanya kata Allah, itu seperti janah al-ba'udah, seperti sayapnya lalat. Kata Nabi, nikmat di dunia, coba sebut orang yang paling kaya sekarang di dunia. Ya, misalnya Josh Bezos atau Bill Gates atau siapa. Itu berapa triliun kekayaannya? Berapa? Itu kata Rasulullah enggak sebanding dengan janah ba'udah, satu sayap lalat. Coba. Satu sayap lalat. Ya. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, cuma kata Allah di dalam surat Fatir tadi, fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu karena itu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi ini kehidupan yang menipu, dunia yang sementara, dunia itu menipu. Makanya pertanyaannya kemudian begini, apa yang membuat kita ketika dapat nikmat di dunia ini kita nggak ketipu pandangan kita? Nah, disitulah maka kita harus memegang apa yang dijelaskan oleh para ulama tasawuf. Kamu boleh menikmati dunia, tapi jangan pernah masukkan dunia ke dalam hatimu. Silahkan kamu nikmati dunia, tapi kamu jangan pernah masukkan dunia ke dalam hatimu. Supaya apa? Hatimu tetap, kalau bahasanya orang Jawa itu madep mantep ke akhirat. Nah, itu. Jadi hati kita itu tetap ke akhirat. Meskipun secara dohir kita itu menikmati dunia, tetapi hati kita itu tetap ke akhirat. Jangan sampai yang dohir ini kamu masukkan ke dalam hati. Itu yang tadi disebut dengan zuhud itu. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang bisa menguasai dunia, dalam arti dunia dia bisa pegang, dunia dia bisa dia nikmati, tetapi dia tidak masukkan di dalam hatinya, sehingga dia tidak dikuasai oleh dunia. Nah, itu penjelasan ulama-ulama tasawuf. Ya. Nah, jadi karena itu apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, amma tardu an takuna lanal akhirah walamud dunya. Apakah kamu tidak ridho kita mendapatkan akhirat sedangkan mereka mendapatkan dunia? Rasulullah menjawab enteng. Rasulullah menjawab enteng. Nah, jadi makanya Masya Allah ya. Jadi orang itu kalau dia sudah tergoda dengan dunia, sudah silau dengan dunia, itu berarti hatinya sudah berpaling dari akhirat. Ya, nah ini.
Wa akhrajal Hakim, Al-Hakim mengeluarkan riwayat wa qala sahihun ala syarti Muslim, kata Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Al-Hakim sahihun, riwayat ini sahih ala syarti Muslim, mengikuti syarat Imam Muslim. Mengikuti syarat Imam Muslim itu maksudnya ya, mata rantai yang meriwayatkan hadis ini itu adalah mata rantai yang digunakan oleh Imam Muslim. Itu yang dimaksud ala syarti Muslim. Gitu. Jadi kadang-kadang ada kan orang itu yang hadisnya Al-Hakim itu dhaif. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan begitu. Hadisnya Al-Hakim itu dhaif. Memang di dalam kitab Al-Mustadrak itu ya tidak semuanya itu dinyatakan sahih. Tetapi Al-Hakim An-Naisaburi ketika mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Al-Mustadrak ala sahihain, itu beliau menggunakan jalur periwayatan yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Nah itu yang perlu kita catat. Menggunakan jalur periwayatan dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Gitu. Karena begini, zaman Imam Bukhari dan Muslim itu hadis itu hanya ada dua, sahih dan dhaif. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian setelah itu muncul muridnya Imam Bukhari namanya Imam At-Tirmidzi. Yang kemudian, waduh kalau hadis itu isinya cuma sahih dhaif, ini sedikit nanti yang sahih. Maka kemudian At-Tirmidzi, muridnya Al-Bukhari ini merumuskan rumusan ketiga. Hadis-hadis yang dhaif itu tidak semuanya dhaif dan tidak bisa kita pakai. Maka kemudian dikaji lagi, diteliti lagi, disortir lagi, maka muncul rumusan yang ketiga, namanya hadis hasan. Itu jasanya Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis hasan. Maka kemudian setelah itu ada 3 kategori, hadis sahih, dhaif dan hasan. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti ya ada muridnya Imam Muslim. Ya, Abu Dawud. Ya. Ini Imam Abu Dawud, ini muridnya Imam Muslim. Nah, mereka ini kemudian menulis. Jadi selain sahih tadi itu kemudian ada kitab sunan. Ya, ini. Nah, Al-Hakim An-Naisaburi itu berusaha untuk menelusuri hadis-hadis yang menggunakan jalur Bukhari dan Muslim tadi. Lalu kemudian dihimpun di dalam kitab namanya Al-Mustadrak. Ya, Mustadrak. Gitu. Nah, ini. Mustadrak itu dari kata daroka. Daroka itu kalau dalam bahasa Arab, daroka itu dari atas turun ke bawah, itu namanya daroka. Kalau daraja itu dari bawah naik ke atas, itu namanya daraja. Mustadrak itu artinya apa yang tadi sudah gak dipakai itu diambil lagi, ya, ditapis lagi, diolah lagi, diteliti lagi, itu namanya mustadrak. Maka kemudian terkumpullah sehingga menjadi sekian belas jilid, gitu. Itu karyanya Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, jadi kita jangan itu dhaif, ya, apa namanya di dalam Al-Hakim An-Naisaburi misalnya. Nah, kadang-kadang orang itu begitu gegabah, gitu. Makanya nanti guru kami menulis kitab yang mengkritik bagaimana cara ulama-ulama mutaakhir ini yang mempelajari hadis, ya, dan itu yang kita pernah sampaikan di majelis ini. Walafdu, dan kemudian lafadznya hadis ini kalau Umar radhiyallahu anhu ista'dantu. Jadi redaksi hadis ini, lafdu di sini maksudnya redaksinya. Qala Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ista'dantu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku minta izin kepada Rasulullah, fadakhaltu alaihi, aku masuki rumahnya. Fi masyrubatin. Ya, fi masyrubatin. Masyrubah di sini dijelaskan ay ghurfah, yaitu ketika itu Rasulullah sedang di kamar. Dan tadi kita sudah singgung kamarnya Nabi itu ya kamar, ya ruang tamu, ya di situ semua. Wa innahu, ketika itu Rasulullah la muttaji'un. Muttaji' itu tidur. Ala khosafah, ya, ala khosafatin, ya. Nah, khosafah di situ itu adalah as-saub al-ghalid jiddan. Jadi Rasulullah itu sedang tidur di atas kain atau pakaian yang pakaian itu ghalid, kasar. Pakaiannya itu kasar sekali.
Inna ba'dahu la'ala turab, sebagiannya itu ada di atas lantai atau debu. Wa tahta ra'sihi wisadatan, dan di atas di bawah kepala Nabi itu ada bantal. Dan ingat, bantalnya Nabi tidak seperti bantal kita. Ya. Makhsyuwatun lifan, ya, itu berupa anyaman. Bantalnya Nabi itu juga anyaman. Ya, kayak tikarnya tadi. Wa inna fawqa ra'si, dan di atas kepala Rasulullah la ihaban atinan, ada ihab tadi itu, ada kulit, ya, ada kulit yang tadi itu. Wa fi nahiyatil masyrubati, dan di sisi masyrubah kamarnya tadi ada qarat, tadi kita sudah sebutkan. Ya. Fasallamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepada Nabi. Fajalastu, kemudian aku duduk. Fakultu, kemudian aku katakan, anta nabiyullah wa safwatuhu. Ya Rasulullah, kata Umar, engkau ini nabinya Allah, engkau ini adalah orang pilihannya Allah. Wa Kisra wa Kaisaru ala sururid dhahabi. Sementara Kisra dan Kaisar, mereka berada di atas surur dhahab. Ya, artinya tempat-tempat tidur yang terbuat dari emas, dipan-dipannya terbuat dari emas. Wa fursid dibaji wal harir, begitu juga tempat tidurnya, kasurnya tadi, ya, itu terbuat dari sutra yang empuk dan sebagainya. Sedangkan engkau ini adalah nabinya Allah, engkau ini adalah kekasihnya Allah, engkau adalah orang pilihannya Allah. Tapi kenapa engkau memilih hidup seperti ini ya Rasulullah? Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, guru kami diajari oleh Abu Yazid Muhammad, gurunya. Ya, Abu Yazid Muhammad ini adalah ulama Mekah, keturunan Rasulullah SAW. Beliau kaya, tetapi ngajari murid-muridnya. Suatu ketika di hotel mewah bintang 5, ya, beliau nyewa kamar, muridnya diajak tidur di hotel, tapi beliau tidak tidur di atas kasur. Beliau menggelar entah itu sajadah atau gelaran itu di atas lantai. Lalu kemudian mengajak muridnya tidur di atas lantai. Muridnya ini bertanya kepada Abuya, kenapa kita tidur di atas lantai, kenapa tidak tidur di atas kasur? Nah, pelajaran yang beliau ingin berikan apa? Kalau kamu sudah bisa tidur di atas kasur dan di atas lantai, sama saja perasaanmu. Berarti hatimu sudah benar. Hatimu sudah ikhlas. Tapi kalau kamu masih merasa tidur di atas kasur lebih baik daripada tidur di atas lantai, berarti hatimu masih kotor. Masya Allah. Ya. Kita itu kan, hidup itu kan aksesoris semua. Kita naik mobil mewah dikira lebih hebat daripada jalan kaki. Kalau kita masih begitu, itu berarti hati kita belum bersih. Rumah magrong-magrong, mentereng, ya, sehingga kita menghabiskan miliaran untuk membangun rumah. Kemudian kita ingin menunjukkan, nih loh, saya sudah sukses. Itu berarti hati kita masih kotor. Kotor hati kita. Karena kesuksesan itu kita ukur dengan materi. Gitu. Ini pelajaran yang luar biasa. Pelajaran yang luar biasa. Makanya, jadi ketika kita mendapatkan nikmat tadi, tapi nikmat itu kita masukkan di dalam hati kita, ya kotor hati kita. Makanya Allah mengatakan, ya, jadi kalau kita ini, ya, tidak membersihkan hati kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang mengotori dan siapa yang membersihkan? Ya kita sendiri sebenarnya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sungguh menang orang yang zakkaha, membersihkan hatinya, termasuk membersihkan hatinya dari dunia tadi. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Jadi ini bukan hanya soal dosa, Bapak Ibu sekalian. Kita ngotori hati dan membersihkan hati ini bukan hanya soal dosa, tidak. Tetapi juga soal dunia. Itu kalau kita bicara tasawuf. Ya, itu juga soal dunia. Ya, ini makanya, Masya Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya, semoga Allah itu membersihkan hati kita.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Ya Allah ma'ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah kepada hamba-Mu ini nafsi taqwa, jiwa yang takwa. Wa zakkiha dan bersihkanlah jiwa hamba ini. Fa innaka khairu man zakkaha, karena Engkau adalah zat yang membersihkan jiwa. Jadi kalau kita bisa begitu itu Masya Allah, hidup itu enak. Nikmat datang dan pergi kita biasa saja. Ya kan, kita biasa saja. Yang jadi masalah itu karena kita tadi menganggap itu akan selamanya. Gitu. Jadi itu akan selamanya. Gitu. Ya, ini. Makanya saya Al-Fakir itu punya teman nih. Teman itu begini. Jadi dia itu pokoknya savingnya itu nggak boleh kurang dari sekian ratus juta. Jadi nanti kalau kurang dari sekian ratus udah pusing dia. Gitu. Ya, jadi ada orang yang begitu. Ya. Nah, jadi karena itu kemudian tadi hidupnya itu nggak akan ada, ya istilahnya itu nggak akan pernah spot jantung. Oh, rekeningnya penuh terus, ya kan? Rekeningnya penuh terus. Nah, ini. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Umar. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ulaika ujilat lahum thayyibatuhum. Hai Umar, ulaika mereka itu ujilat lahum, didahulukan, disegerakan untuk mereka thayyibatuhum, kebaikan-kebaikan mereka. Wa yawashikatul inqita, dan itu pasti, ya, pasti akan terputus. Kebaikan mereka itu pasti akan terputus. Coba kita bayangkan sekarang ya, Amerika dengan kegagahannya, orang-orang kaya mereka sekarang itu dengan kekayaannya, apakah itu akan abadi? Tidak. Paling bisa bertahan sekian lama. Itu makanya Rasulullah mengatakan wa ya wasyikatul inqita, itu pasti akan terputus. Wa inna qaumud, dan kita ini adalah kaum ukhirat lana. Sementara kita ini adalah kaum di mana bagi kita ini ukhirat ditangguhkan. Thayyibatuna, kebaikan-kebaikan kita fi akhiratina, di akhirat kita. Itu tadi makanya di dalam surat Fatir itu Allah mengingatkan. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kehidupan dunia yang hina tadi itu jangan membuat kita tertipu. Gitu. Jabatan, harta kekayaan, kedudukan atau apapun itu semuanya sementara. Ya, karena itu yang membedakan orang mendapatkan nikmat itu nanti adalah bagaimana cara dia menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan. Itu membedakan. Ya. Wara Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya an Anas an Umar radhiyallahu anhu madakhala ala Nabi, bahwa Umar radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarahu, kemudian ia menyebutkan nahwahu seperti riwayat tadi, kada fit targhib, begitulah riwayat ini disebutkan dalam kitab at-targhib. Akhrajah hadis Anas aidan Ahmadu, Ahmad mengeluarkan hadis Anas tadi, wa Abu Ya'la bin Nahwi, dan Abu Ya'la dengan redaksi yang kurang lebih. Qala Al-Haythami di dalam kitab Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid menyebutkan rijalu Ahmad, rijalus sahih, rijal atau tokoh-tokoh yang mengeluarkan hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad adalah tokoh yang meriwayatkan, ya, tokoh-tokoh yang sahih, ghar Mubarak ibni Fadalah, kecuali Mubarak ibni Fadalah. Waqad wathaqahu jama'atun wa da'afahu jama'ah. Dia dinyatakan siqah oleh sebagian orang dan didhaifkan oleh sebagian yang lain. Itu biasa kalau dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis biasa begitu. Jadi karena itu kita juga jangan gegabah, ya. Jadi ada yang mendhaifkan, ada yang mensahih, itu biasa. Dalam ilmu hadis itu sudah biasa. Ya, ini. Apalagi kalau kita membaca kitab-kitab seperti tadi, ya, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Abu Dawud dan sebagainya. Mereka ini bukan orang biasa. Ya, mereka bukan orang biasa. Kalau kemudian dalam kitab hadisnya itu kadang-kadang ada yang dhaif dan sebagainya, itu bagian dari kesengajaan mereka untuk tujuan yang kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi yang pasti mereka ini bukan ulama hadis biasa. Mereka ini juga ulama. Mereka ini juga ahli fikih. Mereka tahu bagaimana, ya, cara menggali hukum dari dalil, bagaimana mereka menempatkan posisi dalil dan sebagainya. Itu ulama-ulama tadi. Nah, itu yang membedakan nanti dengan generasi, ya, ahli-ahli hadis yang ada pada hari ini.
Kebanyakan belajar hadis tapi tidak menguasai usul, ya, tidak menguasai fikih. Nah itu bedanya nanti, ya. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban fi Sahih wal Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ali Umar wa huwa ala hasirin qad attara fi jambihi faqala ya Rasulullah la ittakhadta firasan aw thara min hadha ya Rasulullah, seandainya engkau mengambil tempat tidur yang lebih, ya, dari ini, faqala mali walid dunya. Hai Umar, ya, mali walid dunya. Apa sih enaknya aku dengan dunia ini, kata Rasulullah. Ma matali wa matalud dunya. Permisalanku dengan dunia ini illa karakibin, kecuali seperti orang yang sedang naik tunggangan sara, di mana orang itu berjalan fi yaumin shaifin, pada suatu hari yang terik. Fastadalla tahta syajaratin, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Saatan sebentar sumaraha, kemudian dia pergi, wa taraka, dan meninggalkan tempat itu. Itu dunia. Kita mau punya pohon yang rindang, kita mau punya rumah yang hebat, ya, full AC, macam-macam dengan pelayan ini itu, dan semua akan kita tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan. Istri, semua akan kita tinggalkan. Anak, semua akan kita tinggalkan. Ya, nah ini yang kita mesti paham, ya. Nah, wa sahih Ibnu Hibban an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Tabrani wa Abu Shaykh an Ibnu Mas'ud nahwa hadisi Umar kama fit targhib Ibnu Hibban atau Tabrani an Aisyah radhiyallahu anha kama fit targhib, ya, wal majma' itu kitabnya Al-Haythami tadi, Majma' Zawaid wa Madba' Faid. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi inilah gambaran bagaimana kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di poin berikutnya itu akan dijelaskan bagaimana tempat tidurnya Rasulullah, ya. Bagaimana makanannya Nabi, bagaimana. Dan untuk rekomendasi kalau Bapak mau baca kitab Musnad Fatimah yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Ya, Musnad Fatimah yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Di situ nanti kita akan melihat bagaimana gambaran kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh putrinya. Masya Allah. Kitab itu tidak tebal. Ya, Musnad Fatimah itu kitab yang tipis. Tapi subhanallah. Jadi kalau kita baca kitab ini nangis, Pak. Yang menggambarkan bagaimana Rasulullah. Nah, kita penting mempelajari atau mengkaji kajian-kajian atau pembahasan seperti ini untuk apa, Pak? Untuk menjadi tolok ukur kita. Karena kadang-kadang kita ini sudah kelewat, sudah offset. Jadi kalau orang lari, orang bermain, ya, di dunia ini mungkin kita sudah offset. Nah, dengan kita membaca begini itu kita bisa masuk, ya, di garis. Ya, kita masuk lagi, kita narik diri lagi supaya kita tidak offset. Supaya kita ini tidak melampaui garis yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul. Agar kemudian kita nanti bisa bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi harapan kita. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya, karena sudah masuk waktu syuruk. Mari kita tutup. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan bisa sampaikan di lain kesempatan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.